Salam sobat oli mesin. Oke, kali ini saya akan mereview Honda CT200 Auto AG. Honda CT200 ini di Indonesia cuman ada 5 setahu saya. Yang pertama di Malang, Jawa Timur. 2 di Bojonegoro, Jawa Timur. Yang ketiga ini di Jogja. Terus yang keempat di Jakarta. Yang kelima ada di Tangerang, Banten. Saya pertama kali mencoba motor Honda CT200 ini yang di Malang itu. Yang pertama kali saya coba motor yang di Malang sama seperti ini. Itu kira-kira 5 tahun yang lalu saya coba. Terus saya menemukan beberapa kejanggalan di motor ini. Jadi dia anehnya motor ini dia tidak ada kickstarternya. Dia pakai hand starter seperti ini. Oke. Terus motor ini tidak pakai kopling manual, layaknya motor-motor laki pada umumnya itu. Jadi dia seperti motor-motor bebek, motor-motor biasa. Dia pakai kampas ganda. Terus yang di handle yang sebelah ini tuh dia buat rem belakang. Nah itu keunikannya. Saya mendapatkan motor ini itu di awal bulan Maret 2020, masih hangat. Oke, motor masih baru saya dapat. Itu saya dapatnya di Kediri, Jawa Timur. Terus bentuknya masih belum seperti ini. Catnya dia udah ngangkat-ngangkat semua, cuma cat masih ori semua kemarin itu. Oke, cuma ada beberapa yang perlu dicat ulang. Akhirnya saya full restorasi, mesin saya bongkar semua. Ada beberapa bagian seperti seker harus diganti, terus rantai kamper harus diganti. Itu udah di restorasi juga. Terus body udah mulai dicat, full cat, dan warna merahnya sesuai dengan warna merah aslinya. Terus pelek juga saya ganti, ruji saya ganti. Banyak yang udah berubah dari motor ini. Dari sebelumnya saya dapat masih kelihatan buluk banget. Kemarin juga tangkinya dia dekok yang di sebelah kiri ini. Terus yang ini, yang cat ini, yang di tangki ini itu masih cat aslinya, jadi masih stiker aslinya. Terus pas proses pengecatan ini ditutup, jadi dicat sebelah sini aja, stiker masih aslinya, terus ditimpa clear. Oke. Kenapa saya memutuskan untuk membeli motor ini? Pertama kali saya lihat motor ini emang tingkat keoriannya 70-80%. Jadi dia intinya dia nih orinya motor ini tuh ada semua. Jadi kayak lampu depan dia masih orinya, terus shock depan dia masih aslinya juga, spakbor depan. Nah ini yang paling jarang ada di Honda CT itu, rata-rata karetnya udah pada hilang. Ini karetnya dia masih aslinya, setang dia masih aslinya. Kalau Speedo saya udah ganti motor trail merek sebelah. Terus holder masih aslinya semua. Terus tangki juga masih aslinya. Terus engine guard juga dia masih aslinya. Terus versi yang motor ini itu dia engine guardnya dia masuk nekuk ke sini ke mesinnya ini. Ini ada versi yang Australia. Kalau versi yang Amerika Eropa dia agak lurus, agak keluar lagi. Terus ini head starternya ini buat tarikannya ini itu juga masih aslinya dan ini masih fungsi. Nanti akan saya
perlihatkan caranya ngidupin yang pakai ini. Terus persneleng ini juga masih aslinya, bagian depan bisa ditekuk-tekuk gini. Karbu udah ganti punyanya Tiger. Jok ini masih aslinya, ini masih kulit aslinya juga. Terus ini tepong buat aki ini juga masih aslinya, kanan kiri masih aslinya. Rak belakang juga masih aslinya, swing arm juga masih aslinya, standar samping juga masih aslinya, dan ini masih ada karetnya nih, karetnya di bawah ini. Ini susah banget nih cari karetnya ini. Terus spakbor belakang masih aslinya, rem belakang dia yang dipijakannya itu juga masih aslinya. Ada dua pijakan rem, yang di kaki sama yang di ini, yang di tangan ini itu dia juga masih fungsi semua. Kelistrikan normal semua, lampu-lampu sein hidup semua. Bisa nyalain, dia masih fungsi semua. Terus knalpot juga masih aslinya, tromol-tromol juga masih aslinya, masih banyak lah aslinya. Terus saya coba cat ulang lagi biar menyerupai aslinya motor ini. Oke, ada beberapa yang masih kurang di motor ini. Itu dia di bagian depan. Di bagian depan saya lagi hunting nih buat rak depan sama handguard. Rak depan, handguard sama standar samping yang sebelah kanan. Ini saya hunting di eBay. Itu harganya juga lumayan mahal. Soalnya part dari motor ini itu emang susah. Jadi kita cari di marketplace itu gak bakalan dapet. Jadi harus sabar, dan sabar banget ini buat ngomplitin dari motor ini pernik-perniknya. Dan yang paling susah lagi ini ketang kas, jadi tutup rantainya ini itu yang paling susah, itu belum dapat. Sejarah Honda CT 200. Setahu saya Honda CT 200 ini emang jarang dan diperuntukkan hanya di negara-negara tertentu. Kalau motor ini dia khusus yang di Australia. Jadi motor ini buat para peternak. Jadi farmer yang di Australia dia ngincer motor ini. Kenapa? Karena dia simple. Motor ini nggak perlu pakai kopling manual. Dia seperti motor bebek kayak biasanya. Terus cc-nya dia besar, 200 cc. Terus masih banyak ya lebih simple. Jadi dia udah modern. Motor CT ini dia motor keluaran. Jadi dia nggak lama, cuma tahun 80 sampai 84 motor ini. Dan 80 sampai 84 itu dia modelnya sama semua kayak gini. Jadi nggak ada perubahan. Warnanya juga merah kayak gini semua, sama lah semuanya. Terus ada juga yang modelnya kayak gini, CT yang 125 itu seperti kayak Honda XL biasa itu. Dia beda. Yang CT 125 itu tetap pakai kopling manual kayak motor-motor XL. Terus dari Australia mereka didatangkan motor ini ke Australia itu akhirnya dikirim ke Timur Leste. Jadi Australia mengirimkan bantuan motor Honda CT ini banyak banget ke Timur Leste. Dan sekarang di Timur Leste itu masih banyak banget Honda CT seperti ini. Akhirnya motor ini udah nggak fungsi lagi di Timur Leste sana karena udah ada kendaraan-kendaraan yang lebih modern lagi, lebih praktis lagi daripada ini. Terus motor ini dia dongkrok lama, akhirnya nggak kepake, dibeli sama warga-warga sana juga. Ada sebagian motor-motor yang Honda CT ini dia mulai mutasi ke Indonesia, ke perbatasan. Nah, awal mula datangnya motor Honda CT di Indonesia ini ya dari situ. Rata-rata kebanyakan saya cari informasi dari Indonesia Timur, semua masuknya dari Indonesia Timur semua. Terus di
dipakai lah sama orang-orang di sana, ada yang dijual, ada yang masih di sana. Kalau di Timur Leste kalau yang di Indonesia Timur saya kurang tahu di sana ada berapa unit. Soalnya bener-bener nggak kayak expose yang di sana itu. Sekarang keistimewaan dari motor ini, sok depannya empuk, sok belakangnya empuk banget, enak banget. Jadi beda dengan motor-motor sekarang. Motor-motor sekarang sok depan belakang empuk, dia kalau dipakai banter di jalan umum apa di jalan yang pasir-pasir, batu-batu gitu, dia udah macam kayak sok mati. Kalau motor ini beda, motor ini soknya empuk banget nih. Ini digini-giniin aja dia udah ngesok banget, enak. Terus dipakai buat jalan di aspal juga enak, dipakai buat jalan di berbatu-batu di pasir gitu juga enak, dia tenaganya enak banget. Terus kita nggak capek berkendara dengan menggunakan motor ini, kita nggak capek, kita benar-benar nyaman, posisi kita nyaman, dan handlingnya enak banget, cc-nya besar, torsinya enak banget lah. Pokoknya motor ini udah istimewa lah, motor ini dia. Ya, kita juga nggak perlu pakai kopling manual. Terus kalau akinya tekor, kita bisa pakai ini hand starter, istimewanya itu. Saking uniknya motor ini, jadi saya sering nih, jadi saya jalan-jalan kemana menggunakan motor ini tuh saya sering posting-posting di Instagram saya posting di Instagram, terus saya lagi ke gunung, lagi ke pantai, saya sering posting lah tentang motor ini. Dan akhirnya bermunculan nih mulai orang-orang DM, orang-orang komen, "Mas, beli motor kayak gitu di mana, Mas? Mas, aku pengen motor kayak gitu, Mas. Mas, motornya dijual berapa, Mas?" Wah, itu udah bermunculan semua. Cuman saya nggak menyebutkan harga sih, tapi rata-rata mereka udah buka harga sendiri. Jadi, "Yaudah Mas, ini Mas motornya saya beli nih 70 juta sampai Jakarta, Mas 80 juta sampai Bandung." Udah banyak kayak gitu. Jadi akhirnya dengan banyaknya orang yang menawar-menawar seperti itu, saya jadi penasaran nih, ini sebenarnya ada apa sih nih dengan motor Honda City ini, ada apa gitu. Akhirnya saya mulai menelusuri di Indonesia ini ada berapa motor yang punya, ada berapa orang yang punya motor Honda City seperti ini. Ternyata nggak banyak, setahu saya baru 5 orang itu, nggak tahu kalau yang di lainnya. Terus ternyata mereka yang di luar ini yang udah hunting bertahun-tahun nyari motor Honda City ini itu udah banyak banget. Rata-rata ya kalangan menengah ke atas lah. Jadi mereka kalau ada yang jual motornya itu berapa aja gue beli. Ada kayak gitu, lo jual gue beli gitu kan. Akhirnya semakin banyak orang nawar-nawar kayak gitu, malah saya tahan ini motor. Bukan maksudnya saya nahan biar harganya mahal, emang motor ini unik. Dan suatu saat nggak tahu nih bakalan saya lepas apa enggak, saya juga belum tahu masalah itu. Oke, di episode yang besok saya akan ngajak, jadi saya akan memperlihatkan fungsi dari motor ini. Jadi motor ini nanti di jalan dia handlingnya gimana, terus tentang fungsi-fungsi semuanya ini, dia speedonya ini masih fungsi, lampu depan belakang dia fungsi, sensin dia fungsi, klakson fungsi. Nah, yang paling seru lagi nanti saya akan ini nih, caranya ngidupin motor pakai hand starter ini. Wah, kan pasti penasaran semua nih, gimana motor 200 cc, itu cc gede banget tuh, 200 cc tuh, 200 cc, tapi ngidupinnya pakai ini nih. Oke, pakai hand starter. Nah, ini masih fungsi juga nih, jadi kalian harus pantau dulu lah, pokoknya ditunggu aja nih, ditunggu nanti berapa minggu lagi, apa berapa hari lagi, ya itu nanti dia akan muncul nih. Nanti saya akan ajak kalian jalan-jalan, kayaknya enaknya kemana ya, enaknya nih ke
ke gunung nih, asik deh kayak ke gunung. Nanti kita ngelewatin jalan aspal-aspal, nanti ada batu-batu, ada pasir-pasir, wah pokoknya seru lah. Jadi saya akan nyoba motor ini di tanjakan berapa derajat. Ini nanti dia mesinnya ini seberapa, dia responsifnya ini, dia kuatnya seberapa nih. Nah terus di gigi-giginya dia juga nih, dengan tanjakan seperti ini sebaiknya menggunakan gigi berapa, gigi berapa. Oh ya, motornya sampai gigi 5. Nah nanti masih baik lah, besok lah saya akan bahas lagi secara detail motor ini semuanya. Jangan sampai penasaran ya. Oke, bye, salam oli mesin.